Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur pun Allah memberi kita nikmat. Buktinya 3 hari, 4 hari saja kita tidak bisa tidur siang dan malam. Hari kelima mungkin kita akan dibawa ke rumah sakit oleh anak-anak kita dan oleh dokter diberi obat penenang. Kita sudah dianggap stres karena tidak bisa tidur siang dan malam selama 4 hari. Padahal hanya nikmat tidur saja yang dicabut oleh Allah. Kita sudah kesusahan. Oleh karena itu perbanyaklah syukur, karena setiap syukur yang kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah nikmat untuk kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di media sosial mungkin Bapak Ibu sudah setiap hari melihat ada orang yang mengaku ulama, Ustadz Mubalik, dan beliau punya pondok pesantren. Kita kenal dengan Mama Gufron. Kalau Bapak Ibu mendengar dakwahnya, banyak subhat dan kerancuan yang benar-benar menyesatkan umat. Sayangnya berita-berita yang disampaikan atau dakwah-dakwah yang disampaikan tidak sedikit pun mendapat tanggapan dari majelis ulama. Belum ada sekitar. Kita lihat majelis ulama ataupun menteri agama yang menelaah kajian ini benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Karena ini sudah sangat menyesatkan. Maka para mubaligh yang memahami tentang kesesatan ini sebaiknya bersama-sama untuk menyampaikan bahwa ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk akidah umat. Kita harus serentak untuk memadamkan aksinya. Tentu dengan cara memblokir semua akun yang bisa mengembangkan dakwah beliau. Karena media ini membesarkan namanya, dan itu menyebabkan setiap orang membuka lembaran-lembaran dakwahnya. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, tidak mungkin seorang manusia seperti kita bisa berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, belajar sampai 20 tahun dan sebagainya, kemudian bernegosiasi dengan para malaikat, berbicara dengan bidadari ketika mereka masih hidup di dunia ini. Nabi Muhammad saja
untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menjemputnya, dan itu 1 kali pada waktu Isra dan Mi'raj. Dijemput, dibawa ke alam malakut sampai menemui Allah di Arasy. Selepas itu tidak ada lagi. Dan Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengan para malaikat, dengan Jibril alaihissalam, baik dalam wujud aslinya ataupun dalam wujud yang bukan aslinya, itu malaikat yang datang kepadanya, bukan dia yang datang pada malaikat. Malaikat datang menyampaikan wahyu. Kita ingat setelah surah Wad-Duha turun, itu hampir 2 tahun tidak turun ayat. Sebelum surah Ad-Duha turun, hampir 2 tahun ayat tidak turun. Rasulullah SAW sudah mulai resah, sampai dia menjadi bahan cemoohan orang-orang kafir, terutama pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab, sampai menganggap bahwa Nabi Muhammad sudah gila. Lihatlah Muhammad, orang yang selama ini mengaku sebagai Nabi, menerima wahyu dari Jibril, sekarang Allah dan Jibrilnya sudah meninggalkan dia. Maka Nabi Muhammad naik ke puncak gunung, berdoa kepada Allah, kemudian Jibril menampakkan wujud aslinya, dan itu wujud yang pertama kali dia lihat di muka bumi, ketika dia berada di bumi. Yang kedua, ketika dia berada di Sidratul Muntaha, Jibril memperlihatkan wujud aslinya dengan wujud yang sangat besar. Ketika ditanya sebesar apa Jibril itu wahai Muhammad, kata Abu Bakar, kata beliau, tidak ada yang bisa kulihat di belakangnya. Mulai dari timur, barat, utara, selatan, semuanya tertutup oleh tubuh Jibril. Itu saking besarnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak berbicara dengan para malaikat, apalagi kalau berbicara dengan malaikat Malik, penjaga neraka. Bernegosiasi, orang ini masuk surga, orang ini tidak perlu dimasukkan ke dalam surga, orang ini harus dikeluarkan dari neraka. Tidak ada ceritanya itu. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj bertemu dan bersalaman dengan para malaikat, semua mengucapkan selamat. Ketika ada 1 malaikat yang bersalaman dengan Nabi Muhammad, kemudian dia tidak tersenyum, Nabi Muhammad bertanya, siapa dia wahai Jibril? Dia adalah malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, malaikat yang sudah dicabut dari dalam hatinya rasa belas dan kasih. Tidak ada rasa iba di dalam hatinya itu lagi. Jadi kalau ada orang yang akan masuk neraka, kemudian dinego-nego, kemudian orang itu dikeluarkan dari neraka atas bujukan dia, ini dusta, benar-benar dusta. Maka wajib bagi kita untuk menghindari subhat ini. Ini sangat berbahaya. Dan ini termasuk jenis-jenis Dajjal yang berbahaya, karena di akhir zaman nanti akan bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang-orang yang mengaku sebagai wali dan sebagainya, yang bisa berbicara dengan Allah, yang bisa berbicara dengan para malaikat dan sebagainya. Ketahuilah ini dusta. Lalu beliau katakan bisa menurunkan hujan, bisa memindahkan hujan dan sebagainya. Hujan itu Bapak Ibu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat sudah disusun untuk mengaturnya. Malaikat yang mengatur turunnya hujan yang selama ini kita kenal dengan malaikat Mikail, para ulama menjelaskan bahwa awan-awan itu digiring oleh para malaikat, dan 1 diantaranya menarik dari depan, 1 mengibasnya dari belakang. Malaikat itu disebut dengan malaikat Ar-Ra'ad dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du. Dia memiliki cambuk yang berapi. Apabila awan sudah mengumpul, maka malaikat itu mencambukkan, mengibaskan cambuknya, maka keluarlah halilintar. Halilintar itulah yang disebut dengan Ar-Ra'ad atau Ar-Ra'du, surat 13 dari Al-Quran. Dan itu salah satu nama malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Bayangkan malaikat-malaikat yang disebut dengan Ar-Ra'ad tadi, jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya, setiap 1 tetes air yang turun dari awan itu dibawa oleh 1 malaikat, diturunkan di tempat yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kalau seandainya dia akan jatuh di atas atap masjid kita, maka dia akan dibawa oleh malaikat itu jatuh di tempat yang sudah tertulis.
Kalau akan jatuh membasahi wajah kita, maka saat kita keluar, air itu akan jatuh membasahi wajah kita. Dan itu semuanya sudah tertulis, tidak bisa dinego-nego dengan manusia. Oh, ini harus dipindahkan ke sini, ini bisa dipindahkan kemari, saya bisa memujuknya untuk pindah. Kalau dia tidak mau pindahkan, saya bisa kejar dia. Ini kebohongan. Semua kita harus punya, karena kita masing-masing punya media sosial, harus punya inisiatif bagaimana memblokir dakwah-dakwah yang seperti ini, dakwah yang menyesatkan. Jangan disebarluaskan lagi. Semakin banyak kita nge-like, semakin banyak kita nge-share video-video seperti ini, semakin viral dia, semakin besar dia. Sementara Kementerian Agama kita sampai hari ini masih diam. Para ulama-ulama besar kita hanya bisa menyindir-nyindir, tidak tahu di mana kekuatannya. Semestinya dakwah-dakwah yang menyesatkan ini harus divakumkan, harus dibekukan. Karena ini dapat menyebabkan umat tergelincir dari akidah yang lurus dan menyebabkan mereka bisa tersesat ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga Allah membimbing kita agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas akidah yang lurus, di atas tauhid yang lurus, tidak mudah disesatkan oleh tipu daya iblis. Ini yang disebut dengan talbis iblis, tipu dayanya iblis. Kelak akan banyak manusia ini yang mengikuti orang-orang yang sesat, karena memang mereka tidak punya pemahaman agama yang lurus. Karena selama ini tidak belajar agama kepada orang yang akidahnya juga lurus. Akibatnya dia selalu dan senantiasa berada di atas jalan yang tidak benar. Mereka mengira bahwa mereka sudah berada di atas jalan yang benar, karena mereka dibujuk rayu oleh iblis dan syaitan. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Mereka mengira apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Sesungguhnya mereka sudah disesatkan oleh setan-setan mereka, oleh korin-korin mereka. Sehingga besok di hari akhirat, mereka yang sudah beramal dengan amalan yang mereka lakukan itu, mengira bahwa mereka akan diberi pahala, lalu meminta kepada Allah agar diberikan pahala. Kata Allah, pahala kalian seperti debu yang diletakkan di atas batu yang licin. Bila ditiup angin, maka dia terbang. Bila dibasahi air, maka dia hanyut. Tidak ada pahala untuk kalian. Maka mereka saling menyalahkan di hari akhirat. Di dalam neraka itu, para pemimpin itu dihujat oleh orang-orang yang mengikutinya. Kamu dahulu yang memberikan dakwah ini kepada kami seperti ini. Kamu dahulu yang mengatakan begini dan begini. Apa kata pimpinan itu? Kami memang menyampaikannya, tapi sesungguhnya setanlah yang menyesatkan kalian. Lalu mereka datang kepada setan. Apa kata setan dan iblis? Kami hanya membisikkan. Kami hanya membisikkan ke dalam hati kalian, tapi kalianlah yang melakukannya. Sampai akhirnya mereka saling tuding menuding, saling salah menyalahkan. Kemudian raja iblis yang bernama Azazil naik ke atas podium yang terbuat dari api. Di atas mimbar api itu dia berbicara bahwa sesungguhnya kami hanya berbisik ke dalam hati kalian, tapi kalian telah memperturutkan hawa nafsu kalian untuk mendengarkan pemimpin-pemimpin kalian. Sekarang mintalah pahala kepadanya. Maka mereka saling mengelak, mereka saling menuding, saling menyalahkan. Semakin dalam perdebatan mereka, semakin dalam pula tempat mereka di neraka. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, perhatikan siapa orang yang kita dengarkan dakwahnya, lurus atau tidak manhajnya, lurus atau tidak akidahnya, bagus atau tidak ibadahnya. Lihat bagaimana dia menjalankan agamanya. Karena kalau tidak, maka niscaya kita akan merugi. Disukai banyak orang belum tentu lurus akidahnya. Diikuti oleh banyak orang belum tentu juga lurus manhajnya.
Orang yang lurus manhajnya, orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak akan melepaskannya karena dia menggigitnya dengan gigi gerahamnya yang kuat, dan tidak melepaskan seperti seseorang yang meletakkan bara api ketika bara api itu berada di tangannya. Dia lepaskan. Orang beriman tidak seperti itu. Apapun ujiannya dia akan bertahan. Dia akan sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Dia akan tetap menyampaikan kebenaran meskipun orang tidak menyukainya, sampai dakwah itu diterima oleh mereka dan Allah memberikan mereka taufik dan hidayah. Maka kami mengingatkan kita semua, media sosial ini termasuk salah satu media yang paling bagus bagi kita untuk mensyiarkan dakwah yang lurus, agar kita benar-benar menyampaikan dakwah ini dan menjadi saksi bagi kita besok di hari akhirat. Tapi media sosial juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyampaikan dakwah yang tidak lurus. Bagi mereka, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana orang-orang menyukainya, bagaimana menjadi figur yang disukai oleh banyak orang. Tidak peduli apakah dakwahnya benar atau salah. Dan orang beriman harus tahu memilih mana dakwah yang lurus dan mana yang tidak. Mana dakwah yang benar-benar berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah, dan mana yang tidak. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW juga tidak disenangi oleh keluarganya, tidak disenangi oleh kaum kerabatnya, tidak disenangi oleh orang-orang yang berada dengan satu kampung dengan dia, satu negara dengan dia, sampai Allah melunakkan hati mereka, dan itu puluhan tahun lamanya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi camkan ke dalam hati kita, anak-anak kita harus kita jauhkan dari tipu daya muslihat seperti ini. Jauhkan dari media sosial yang bisa merusak, termasuk diri kita. Dekatkan kepada ketakwaan, agar kita benar-benar berada di atas manhaj yang lurus. Belajarlah dengan guru-guru yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadikan mereka suri tauladan dan contoh bagi kita dalam beribadah. Perhatikan bagaimana ibadahnya, perhatikan bagaimana akidahnya, agar kita benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.